Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Dian Mirza. Pemirsa, migrasi televisi analog menuju digital merupakan sebuah keniscayaan. Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia, salah satunya dengan migrasi televisi analog menuju digital sebagai wujud dari transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran. Dan alasan siaran televisi menuju digital yakni televisi analog dianggap boros frekuensi. Sementara dalam konteks kualitas siaran terdapat beberapa aspek yang harus dicapai, yakni regulasi, produksi, konsumsi, dan teknologi. Melalui siaran televisi digital, masyarakat akan mendapatkan tontonan yang bersih, jernih, dan canggih. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Itulah yang akan menjadi topik Indonesia Forward pada malam hari ini. Dan kini sudah hadir dua narasumber saya pada malam hari ini melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada Bapak Geriantika Kurnia. Selamat malam Pak Geri. Malam Mbak Dian, apa kabar Mbak Dian? Baik, sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Dan ada juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Bapak Agung Supriyo. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Mbak Dian, sehat selalu juga buat pemirsa CNN. Iya, salam sehat semuanya. Ya, penuh semangat tentunya untuk terus melakukan terobosan dan perubahan. Baik, kita ke Pak Geri terlebih dahulu. Pak Geri, siaran TV digital ibarat sudah di depan mata nih. Kita bisa menikmati tayangan yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan juga teknologinya yang canggih. Sebelumnya bisa dijelaskan nggak Pak Geri, apakah siaran digital itu gratis atau istilahnya free to air? Itu artinya apa Pak? Baik Mbak Dian. Betul kata Mbak Dian, di masyarakat ini masih berpikiran siaran TV digital itu harus berbayar, harus pakai kuota internet, harus menggunakan parabola, atau kalau smart TV dia harus disambungkan ke internet. Kemudian juga harus iuran bulanan. Itu salah semua. Jadi siaran TV digital ini benar-benar gratis. Masyarakat jangan khawatir, menggunakan antenanya antena yang ada sekarang, tidak perlu ganti antena. Kemudian juga TV-nya, TV kalau misalnya TV masih TV analog, belum support siaran TV digital, cukup tambahkan set-top box. Kalau siaran TV-nya sudah support digital, itu udah langsung terima siaran TV digital. Programnya banyak, luar biasa Mbak Dian, jadi ini gratis sama sekali. Baik, sebelum kita lebih detail nih Pak Geri, kita mundur sedikit dulu ke belakang. Sebetulnya urgensinya apa sih Pak beralih dari TV analog ke digital untuk masyarakat Indonesia? Baik, urgensinya sebenarnya kita udah lama ya, sejak 2009 kita udah mulai, 2007 lah. Jadi urgensinya selain bukan hanya sekedar siaran analog ke digital, tapi multiplier efeknya luar biasa. Kita perlu internet kecepatan tinggi. Sedangkan tadi Mbak Dian sudah sampaikan frekuensi analog ini boros frekuensi. Jadi dari hasil migrasi analog ke digital ini akan ada efisiensi frekuensi sekitar 112 MHz. Ini digunakan benar-benar untuk broadband, internet kecepatan tinggi. Juga kita memerlukan untuk kebencanaan yang sering terjadi di negara kita, perlu ada frekuensi tersebut. Di samping itu, dari hasil broadband ini, multiplier efeknya selain tadi juga ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Kita juga akan seperti yang tadi Mbak Dian sampaikan, transformasi digital itu akan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan bisnis baru. Untuk masyarakat sendiri, Mbak Dian tadi sudah disampaikan, bisa mendapatkan bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologi. Dan betul-betul di siaran TV digital ini berbeda dengan analog. Di digital ada namanya EPG, Electronic Program Guidance. Jadi sehari-hari di CNN, kebetulan CNN EPG-nya sudah diaktifkan, bisa melihat jadwal sehari-hari dan ada sinopsis juga kalau ada cerita. Yang kedua, ramah anak, Dian dan teman-teman ini yang di misalnya CNN. Kenapa ramah anak? Nah, ada parental lock.
Jadi orang tua kalau melihat jadwal ada siaran-siaran yang tidak sesuai dengan anaknya bisa di-lock. Berikutnya apa? Ini audionya jernih karena bisa menggunakan Dolby. Jadi kalau CNN sudah Dolby, di tempat saya juga udah merasakan suaranya Dolby. Berikutnya apa? Tambah lagi ada warning system, yaitu tadi untuk kebencanaan yang tujuannya ketika ada bencana di daerah sekitar yang terjadi bencana itu akan diingatkan bahwa masyarakat untuk segera siap-siap untuk mitigasi. Dan ada juga LCM, penomoran. Nah, kalau di analog, nomornya tidak khusus spesifik. Nah, di digital ini ada nomor khusus. Nah, makin banyaklah Mbak Dian, fitur-fitur yang menarik termasuk interaktif. Nanti program siarannya juga makin banyak. Itu mungkin Mbak Dian. Baik, baik. Kita ke Pak Agung. Pak Agung, kalau untuk masyarakat Indonesia sendiri nih migrasi ke TV digital, manfaat utamanya apa nih Pak Agung? Masalah utamanya itu banyak masyarakat yang belum tahu sebetulnya. Kalau kita ini bentar lagi, setahun lebih lah, di November 2022 sudah pindah sepenuhnya dari TV analog ke TV digital. Nah, memang masyarakat itu membutuhkan beberapa perangkat untuk dapat menonton TV digital. Yang pertama, masyarakat itu membutuhkan set-top box. Set-top box untuk dapat menikmati siaran digital. Ini kalau TV-nya ini masih analog. Jadi masyarakat harus memiliki set-top box. Dan set-top box ini belinya sekali, ya, untuk seumur hidup, saya kira begitu. Jadi tidak berbayar, tidak berbayar atau berlangganan sebulan. Karena di masyarakat itu masih ada persepsi yang membelinya setiap bukan sekali seumur hidup, tetapi dia berlangganan. Nah, ini yang perlu saya klarifikasi bahwa cukup membeli set-top box sekali seumur hidup. Yang kedua, masyarakat itu yang sudah memiliki digital, dia tidak perlu kemudian membeli set-top box karena TV digital sudah lengkap perangkat untuk dapat menyiarkan siaran digital. Nah, buat masyarakat yang terutama di daerah-daerah yang sudah migrasi ya, karena simulcast ini pemerintah, jadi analog dan digital bersamaan. Kalau masyarakat punya set-top box dan TV digital, maka masyarakat sudah dapat menikmati siaran televisi digital, termasuk siaran televisi dari CNN. Nah, kira-kira gitu, Mbak. Ya, Pak Agung, kalau saran dari KPI sendiri nih, agar proses berjalan lancar nih migrasi dari TV analog ke digital, apa Pak Agung? Yang pertama memang pemerintah, KPI, kemudian televisi atau stakeholder penyiaran ini harus bahu-membahu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ya. Dan saya kira langkah ini sudah ditempuh oleh termasuk oleh CNN ketika kemudian menampilkan saya dengan Pak Giri di TV CNN. Itu pertama. Yang kedua memang kita perlu melibatkan banyak pihak. Ya, contoh misalnya konten kreator ataupun artis yang dia memiliki follower atau subscriber yang banyak. Ini kemudian pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah maupun KPI itu tersampaikan. Jadi memang ini merupakan kerja yang sangat besar, bukan hanya pemerintah atau bukan hanya KPI dan pemerintah, tapi semua pihak itu harus. Yang ketiga yang paling penting, yaitu set-top box ini harus tersedia di pasar, ya, di minimarket yang bisa diakses oleh warga. Karena saya lihat di banyak daerah itu TV-nya masih TV analog. Nah, kalau saya bandingkan dengan Amerika, gitu ya, ketika mereka memulai proses migrasinya, itu set-top box dijual di minimarket. Jadi orang yang menonton siaran digital
cukup ke minimarket untuk membeli set-top box. Ini yang juga saya kira harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh ya, terutama ini oleh pemerintah agar kemudian masyarakat dapat mati siaran digital. Ya, bicara soal migrasi dari TV analog ke digital tentunya tidak lepas dari sosialisasi. Nah, bagaimana sosialisasi yang tepat untuk masyarakat beralih dari TV analog ke TV digital? Indonesia Forward akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward. Kami akan lanjutkan perbincangannya. Pak Geri, bagaimana dengan masyarakat di setiap provinsi dan wilayah layanan yang sudah ada TV digitalnya bisa mengecek sinyal TV digital, Pak Geri? Baik, masyarakat sebenarnya bisa dengan mudah untuk cek apakah itu sudah siap siaran TV digital atau enggak. Ada aplikasi sinyal TV digital yang disiapkan oleh pemerintah, itu bisa di-download di App Store maupun Play Store. Di situ masyarakat dimanapun ada, mereka bisa melihat, dari situ bisa lihat misalkan daerah manapun juga bisa dicek. Di situ kelihatan sinyalnya dan berapa MUK yang sudah on, berapa program siaran yang sudah on. Itu caranya mudah sekali. Yang kedua, seperti misalkan CNN atau grupnya Trans itu sering menyampaikan bahwa CNN atau grup Trans ini sudah siaran di lokasi-lokasi mana saja. Itu bagus juga untuk masyarakat melihat bahwa di daerahnya sudah ada siaran TV digital. Dan kalau mau lebih update lagi, bisa ikuti medsosnya siaran digital Indonesia, bisa di Twitter, bisa di Instagram, bisa di YouTube, di TikTok. Semua medsos ada. Di situ disampaikan semua progres dari migrasi TV digital. Jadi masyarakat jangan khawatir, bisa melihat semuanya. Dan Mbak Dian, sekarang jumlah wilayah layanan yang sudah terkap siaran TV digital dari 112 yang terdampak ASO ini, yang intinya dulu ada siaran TV analog, sekarang 86 wilayah layanan sudah siap siaran TV digitalnya. Jadi di ibu kota provinsi sudah siaran TV digital. Jadi masyarakat sekarang tidak perlu nunggu sampai 2 November 2022. Cek aja dari sekarang, lihat siaran TV digitalnya bakal mendapatkan ini gambarnya yang bersih, suara yang jernih dan teknologi. Kalau udah melihat siaran TV digital nggak mungkin lagi balik ke analog. Badian. Langsung lupa begitu ya Pak Geri. Nah Pak Geri, kalau mau melihat mendapatkan siaran TV digital ini, apa perlu ganti TV? Apa hanya melalui pemasangan set-top box, Pak? Jadi tadi saya udah sampaikan, tidak perlu ganti antena. Antena yang ada di rumah bisa dipakai. Antena yang di rumah juga bisa digunakan untuk paralel beberapa TV, 3 TV. Cuma kalau misal atau 4 TV juga bisa. Tergantung dari rumah tersebut punya berapa. Dan kalau TV-nya masih analog, dia bahkan set-top box yang tadi Pak Agung sampaikan. Harganya di pasaran sekitar 200.000 sampai 300.000. 200.000 itu menurut kami tidak ada masalah karena itu untuk satu keluarga. Jadi udah bisa melihat itu. Kemudian untuk yang sudah siaran support TV digital, ya udah tinggal digunakan. Paling antenanya dicoba dicek di sinyal TV digital tadi, itu dikasih tahu arahnya harus kemana antenanya. Itu akan mendapat sinyal yang bagus. Jadi
bedanya ya, Dian dan pemirsa CNN, kalau siaran TV analog semakin jauh dari transmitter itu makin jelek dan kadang-kadang ada angin, ada hujan itu berbintik-bintik semut-semut. Kalau siaran TV digital selama sinyalnya ada itu semua masyarakat bisa mendapatkan siaran yang gambarnya bersih, suara jernih dan teknologinya canggih. Itu Mbak Dian. Ya, jadi tidak serumit yang dibayangkan begitu ya Pak Geri. Baik, kita ke Pak Agung lagi. Pak Agung, sambil kita nunggu nih analog switch off yang direncanakan November 2022. Sosialisasi yang tepat itu seperti apa Pak untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia? Ya, ini memang kalau kita itu membaca riset ya, sebetulnya satu pertama yang mengharapkan tidak akan komunikasi sekitar 2 bulan yang lalu itu memang sekitar 60% lebih masyarakat banyak yang belum tahu tentang 60% ya, dan mereka yang tahu 30% itu mengetahuinya paling banyak dari televisi, jadi dari iklan ataupun dari pesan-pesan para artis di layar kaca di setiap acara hiburan. Dan mereka tahunya dari situ. Lebihnya mereka tidak terima informasi dari itu. Ini yang sebetulnya tantangan kita. Tapi itu survei 2 bulan lalu. Tapi Pak Geri mengatakan bahwa mereka sudah punya YouTube, punya Twitter, bahkan punya TikTok begitu ya. Yang saya kira ini menyasar memang kalangan tertentu. Katakanlah adalah kalangan milenial. Ini sangat itu yang pertama. Yang kedua memang saya sih mendengar bahwa Menkominfo ini sedang mengupayakan konten kreator ataupun artis ya, yang kemudian dipakai untuk kemudian ya semacam brand ambasadornya TV digital begitu, karena punya ikut yang banyak dan mereka tampil, maka TV digital pun akan menjadi populer. Nah, itu yang di tingkat makro. Nah, di tingkat mikro, ini KPI pusat dengan Komisi Penyiaran Daerah, ini juga membuat gugus tugas yang nanti juga akan melakukan sosialisasi terkait dengan TV digital ini. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ini juga nanti bersama dengan Dinas Sosial untuk memastikan rumah tangga ataupun keluarga yang tadi oleh Pak Geri yang di bawah garis katakanlah dia levelnya di bawah begitu, maka dia harus mendapatkan subsidi set-top box. Jadi diberikan set-top box secara gratis. Jadi untuk keluarga ini memang pemerintah itu wajib, karena memang ini adalah komitmen pemerintah sejak awal. Dan KPI mendukung agar setiap rumah tangga tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali termasuk mereka yang tidak memiliki duit atau uang untuk mendapatkan set-top box, itu harus di set-top box. Kenapa? Karena informasi ada hak setiap negara. Ini yang kami tekankan. Dan saya kira memang usaha pemerintah juga dalam usaha KPI. Dia berusaha memastikan itu agar setiap masyarakat itu mendapatkan set-top box dan pada akhirnya mendapatkan informasi dan hiburan dari sektor penyiaran. Baik, kita akan melanjutkan perbincangannya setelah jeda pariwara berikut. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Forward.
Kita sudah tiba di segmen terakhir dari perbincangan kita tadi. Saya akan memberikan kesempatan bagi para narasumber untuk memberikan kesimpulan, catatan atau closing statement nih, terutama manfaat yang masyarakat dapatkan ketika bermigrasi ke TV digital. Pak Geri dulu, silakan Pak, singkat saja Pak. Baik, masyarakat tidak perlu nunggu sampai 2 November 2022 karena sekarang sudah ada siaran TV digital di hampir ibu kota provinsi. Gratis, gambarnya bersih, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo beralih ke siaran TV digital sekarang juga. Baik, Pak Agung, silakan Pak Agung. Ya, masyarakat yang menikmati tayangan ini, coba cek TV-nya. Kalau TV-nya sudah digital, masyarakat akan dapat menikmati tayangan digital termasuk CNN ini. Nah, kalau ternyata TV-nya masih analog, segera beli TV. Di market banyak itu. Tinggal klik, beli, nanti gampang banget installnya. Itu dengan mudah, dan saya yakin warga akan dapat menikmati ataupun keluarga tayangan TV digital yang jernih dan tanpa gangguan kecil apapun. Dan ketika sudah menikmati tayangan TV digital, saya pastikan masyarakat akan enggan untuk TV analog. Jadi, ayo cek TV Anda, kalau masih analog, beli set-top box. Baik, terima kasih Pak Agung dan juga Pak Geri atas waktunya bersama Indonesia Forward CNN Indonesia. Dan pemirsa, migrasi televisi analog menuju digital tentunya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terkait layanan siaran televisi. Masyarakat membutuhkan tontonan yang mudah, murah, dan nyaman. Tentunya juga bersih, jernih, dan canggih. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Demikian Indonesia Forward malam ini, saya Dian Mirza. Pamit undur diri dan selamat malam.